Jadi sekali lagi, kalau saya punya tanah, hak milik, maka saya diberi kewenangan untuk membebankan hak milik saya dengan hak atas tanah lain dengan cara saya memberikan hak atas tanah atas sebagian dari tanah hak milik saya. Itu yang ketiga. Yang keempat, semua pemegang hak atas tanah, kecuali yang tidak boleh, begitu, diberi kewenangan untuk menjaminkan hak atas tanahnya itu pada satu hutang tertentu. Jadi kewenangan menjaminkan hak atas tanahnya itu pada hutang tertentu dengan dibebani hak tanggungan. Jadi kalau saya berhutang kepada bank, kemudian bank minta jaminan tanah saya, maka saya akan memberikan yang namanya hak tanggungan sebagai jaminan kalau nanti saya tidak membayar hutang saya atau wan prestasi, maka tanah saya akan dieksekusi, akan dijual untuk melunasi hutang yang belum saya bayar. Kemudian yang kelima, kewenangan yang kelima adalah mempertahankan hak atas tanah itu jika diganggu oleh pihak lain. Gangguan yang mungkin timbul adalah, misalnya ada orang kemudian menduduki tanah itu, menggarap tanah itu, atau bahkan menjual tanah itu tanpa sepengetahuan saya. Biasanya kalau ada gangguan terhadap pemegang hak atas tanah, itu akan terjadi konflik, gitu, terjadi sengketa. Maka pemegang hak atas tanah itu diberi kewenangan untuk mempertahankan, baik melalui litigasi, cara menggugat ke pengadilan, atau melalui non litigasi, atau bahkan kalau itu kemudian dinilai mengandung perbuatan pidana, dia punya kewenangan untuk melaporkan orang yang menimbulkan gangguan itu kepada aparat penegak hukum. Kemudian yang terakhir, kewenangan yang terakhir adalah pemegang hak atas tanah itu diberi kewenangan untuk menuntut, untuk meminta, dan otomatis menerima ganti kerugian jika hak atas tanahnya digunakan untuk kepentingan umum.
Baik itu mengenai kewenangan dari pemegang hak. Kemudian ada kewajiban. Jadi kalau kewenangan itu boleh dilaksanakan, boleh digunakan, dan boleh tidak. Tetapi di Indonesia menurut hukum pertanahan nasional, setiap pemegang hak itu dibebani kewajiban. Ya, karena ini kewajiban tentu wajib dilaksanakan. Kalau mau bertanya silakan loh, menggunakan chatting room yang ada di Zoom link ini gitu. Kalau mau tidak omong gitu ya, silakan ditanya di situ. Jadi kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan, otomatis akan dinilai salah gitu ya, dan bisa berdampak pada keberadaan hak atas tanahnya. Hak atas tanahnya bisa dicabut, hak atas tanahnya bisa dibatalkan, hak atas tanahnya bisa berakhir. Kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan. Jadi bukan seorang pemegang hak atas tanah itu punya kewenangan toh, tidak, ada kewajiban yang wajib dilaksanakan. Dan ada akibat hukumnya kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan. Yang pertama adalah kewajiban untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan sifat tanah atau tujuan pemberian hak sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang. Jadi yang ingin saya sampaikan, pemegang hak atas tanah itu dari sisi kewenangan diberi hak menguasai dan menggunakan dan memanfaatkan tanah. Yang boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tetapi gitu, ada kewajiban, dia wajib menggunakan sesuai, wajib memanfaatkan sesuai dengan sifat tanah. Jadi kewenangan yang boleh dan tidak itu khusus untuk bidang hukum pertanahan, maka itu dilemahkan gitu ya, dibatasi oleh kewajiban ini. Nggak boleh loh, ini kan kewenangan saya mau menggunakan atau tidak, nggak boleh. Wajib dia menggunakan sesuai dengan sifat tanah gitu ya, atau tujuan pemberiannya. Jadi kalau tanah itu memang tanah pertanian, wajib digunakan untuk kegiatan usaha pertanian. Kalau atas tanah itu diberikan untuk katakanlah kegiatan industri, kegiatan perdagangan sesuai dengan rencana tata ruang, yang wajib digunakan untuk itu. Nggak boleh diubah. Untuk industri kok digunakan rumah susun, gitu, nggak boleh. Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pemberian surat keputusan pemberian hak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemegang hak itu wajib mengerjakan, mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif.
nggak boleh hak atas tanahnya itu diserahkan pada pihak lain. Untuk diusahakan, untuk digunakan, untuk ditempati. Kecuali kemarin sudah saya sampaikan, kecuali misalnya ada hubungan hukum seperti hak sewa untuk bangunan dan hak sewa untuk tanah pertanian. Nah, kalau itu memang belum dihapus. Itu yang kedua. Yang ketiga kewajibannya adalah harus memberikan dan menekankan hasil dari tanah yang dipunyai itu. Jadi tanah itu harus diproduktifkan. Wajib itu diproduktifkan. Dengan cara menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan sifat tanah dan letak tujuan pembeliannya, pasti dia akan memberikan hasil, akan memproduktifkan tanah itu. Pasti. Kemudian yang terakhir kewajibannya itu adalah wajib memelihara tanah. Kemarin saya sudah sampaikan, memelihara tanah itu artinya mencegah agar tanah tidak menjadi rusak, dan sebaliknya justru mengupayakan agar kualitas tanahnya itu meningkat, kesuburannya meningkat, tanahnya itu berkontribusi untuk memelihara permukaan bumi. Gitu. Itu kewajiban. Sekali lagi, kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka punya akibat hukum, tanahnya bisa dibatalkan, tanahnya bisa dicabut, tanahnya bisa berakhir, atau hak tanahnya menjadi hapus. Baik, kemudian yang kedua, selain kewajiban, gitu, ada larangan. Jadi larangan ini mempertegas pembatasan terhadap kewenangan. Jadi kalau saya katakan tadi ada kewajiban yang sebenarnya membatasi kewenangan. Jadi dalam menggunakan atau tidak menggunakan itu dibatasi, kemudian wajib menggunakan. Sama, kalau larangan ini dilanggar, maka akan berakibat. Gitu. Hak atas tanahnya dicabut, dibatalkan, atau akan berakhir hak atas tanahnya. Nah, larangan yang pertama, larangan menelantarkan tanah yang dipunyai. Apa itu menelantarkan tanah? Menelantarkan tanah itu artinya pemegang hak tidak menggunakan
tidak memanfaatkan tanahnya itu, atau gitu, menggunakan atau memanfaatkan tanah tetapi tidak sesuai dengan sifat tanah atau tujuan pemberian haknya. Saya ulangi, menelantarkan tanah itu, gitu ya. Satu, berbentuk perilaku aktif, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan. Jadi orang dikatakan menelantarkan tanah, satu, kalau dia tidak menggunakan dan tidak memanfaatkan tanahnya itu. Jadi ada orang memiliki tanah, entah tanah pertanian atau non pertanian, kemudian dibiarkan idle, dibiarkan membelukar tanahnya. Yang kedua, dikatakan menelantarkan tanah kalau dia menggunakan atau memanfaatkan tetapi tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atas tanahnya. Jadi misalnya gitu ya, diberikan hak atas tanah itu untuk perdagangan, tadi saya beri contoh itu. Tapi kemudian digunakan untuk tempat tinggal, untuk rumah susun. Maka itu termasuk menelantarkan tanah. Jadi menelantarkan tanah itu tidak selalu tidak menggunakan atau memanfaatkan, tetapi juga berbentuk menggunakan atau memanfaatkan, tetapi tidak sesuai dengan tujuan, dengan sifat tanahnya itu. Baik, itu yang pertama. Larangan yang kedua adalah orang atau pemegang hak itu tidak boleh menggunakan tanahnya untuk melakukan pemerasan pada orang lain. Jadi contohnya begini, misalnya tanah perkebunan, tentu untuk mengusahakan tanah perkebunan itu ada buruhnya, ada pegawainya, ada pekerjanya. Maka terhadap pekerja itu pemegang hak tidak boleh melakukan pemerasan, misalnya membayar upah sekehendak hatinya. Jam kerjanya berlebihan, itu misalnya. Nah, itu menggunakan tanah untuk mengeksploitasi, melakukan pemerasan pada orang lain. Itu dilarang. Yang ketiga adalah menjadikan tanah sebagai barang komoditas. Nah, ini yang sekarang banyak dilanggar lah. Jadi tanah sebagai barang komoditas itu artinya apa? Artinya orang membeli dan memiliki tanah memang dengan sengaja
sebagai barang dagangan untuk dijual kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan dari tanah. Jadi itu ya, tanah sebagai barang komoditas itu artinya orang membeli tanah atau memperoleh tanah, hak atas tanah, dengan tujuan bukan untuk digunakan sendiri, tetapi memang dengan tujuan untuk dijual kembali sebagai upaya mendapatkan keuntungan dari menjual kembali tanah itu. Tentu pertanyaannya, bagaimana dengan perusahaan pembangunan perumahan? Kalau perusahaan pembangunan perumahan itu memang diberi kewenangan menyediakan tanah dan bangunan rumah. Ya, nanti dijual, gitu ya. Tentu dijual kepada konsumen. Harapannya konsumen itu adalah untuk dipakai, gitu. Untuk dipakai, untuk digunakan. Sama dengan perusahaan kawasan industri. Perusahaan kawasan industri itu menyediakan tanah yang kemudian direncanakan untuk berbagai macam kegiatan industri di dalamnya, gitu. Itu akan dijual tentu untuk perusahaan industri yang akan melakukan usaha di dalam kawasan industri. Itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau orang membeli tanah dan rumah dari pengembang bukan untuk digunakan sendiri, tetapi memang untuk dijual kembali dalam rangka memperoleh keuntungan dari tanah itu, dari tanah dan rumah itu. Itu yang tidak boleh. Itu artinya menggunakan tanah, menjadikan tanah sebagai barang dagangan. Itulah yang dilarang. Baik, itu yang larangan yang ketiga. Larangan yang keempat adalah tidak boleh orang, gitu ya, membeli dan memiliki tanah yang melebihi batas maksimum. Di kemarin saya katakan di bidang land reform, di bidang reforma agraria itu yang mengatur tentang pemerataan kepemilikan tanah. Nah, salah satu konsekuensi dari upaya menjamin adanya pemerataan kepemilikan tanah harus ada batas maksimum kepemilikan tanah. Berapa tanah yang boleh dimiliki itu harus ditentukan batas maksimumnya. Nah, sehingga orang kalau melebihi batas maksimum itu tidak boleh. Karena itu akan menyebabkan adanya kesenjangan, adanya ketimpangan. Baik, itu mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan. Baik, ada pertanyaan sebenarnya, tapi saya akan jawab di bagian akhir nanti, gitu ya. Nah,
di bagian akhir supaya ini diterima semua. Silakan nanti yang masih mau mengajukan pertanyaan silakan. Baik, saya akan masuk ke dalam asas-asas umum hukum pertanahan. Ini materi terakhir dari saya. Asas umum hukum pertanahan. Artinya nanti ini berlaku bagi semua hak atas tanah. Bagi semua bidang hukum pertanahan. Baik, asas yang pertama. Pengaturan penyebutan hak atas tanah itu bersifat enumeratif atau bersifat tidak limitatif. Artinya apa? Artinya macam-macam hak atas tanah itu tidak hanya terbatas pada apa yang disebut di dalam pasal 16 UU PA. Saya ulangi, pengaturan penyebutan macam hak atas tanah itu bersifat enumeratif atau bersifat tidak limitatif. Artinya, macam-macam atas tanah itu tidak terbatas pada apa yang disebut di dalam pasal 16 UU PA. Boleh dibentuk macam hak atas tanah yang baru. Boleh. Jadi macam hak atas tanah yang baru boleh dibentuk. Tapi syaratnya ada dua. Syaratnya satu, harus dibentuk oleh pemerintah. Jadi orang perseorangan atau badan hukum tidak boleh membentuk hak atas tanahnya sendiri. Nah, saya ingin menyebut hak atas tanah saya begini, nggak boleh. Jadi hak atas tanah baru itu harus dibentuk oleh negara. Ya tentu melalui pemerintah. Kalau itu berupa undang-undang harus melalui DPR dan pemerintah. Syarat yang kedua adalah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu ya asas yang pertama. Contohnya HPL, hak pengelolaan itu adalah hak yang dibentuk baru. Karena dalam UPA tidak disebutkan secara tegas. Maka dibentuklah yang namanya HPL. Semula dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 65, kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 18 Tahun 2021. Baik, itu asas yang pertama. Asas yang kedua adalah setiap orang, saya sebut setiap orang, termasuk badan hukum tentunya. Setiap orang, baik perseorangan maupun badan hukum, diberi kesempatan yang sama untuk mempunyai tanah di Indonesia. Harus dicatat itu ya. Setiap orang harus diberi kesempatan yang sama untuk mempunyai tanah di Indonesia. Baik berstatus WNI maupun WNA.
meskipun nanti ada perbedaan macam hak atas tanah yang dapat dipunyai. Jadi saya ulangi, setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Baik WNI maupun WNA. Hanya nanti ada perbedaan macam hak atas tanah yang dipunyai. Tetapi tetap diberi kesempatan yang sama. Baik laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama. Harus diingat dalam sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, ada sistem kekerabatan yang tidak memperbolehkan wanita memiliki hak atas tanah. Jadi laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mempunyai hak atas tanah, hak ruang di atas tanah, ataupun ruang di bawah tanah. Itu asas yang kedua. Sekarang asas yang ketiga yang disebut dengan asas nasionalitas. Apa itu makna asas nasionalitas? Maknanya hukum pertanahan lebih memprioritaskan pemberian dan pemilikan hak yang berkaitan dengan tanah itu kepada warga negara Indonesia. Nah, itu. Saya ulangi, asas nasionalitas itu artinya hukum pertanahan di Indonesia memberikan prioritas pemberian dan pemilikan tanah itu kepada warga negara Indonesia. Lo orang asing, tadi sudah saya katakan di asas persamaan, kesempatan yang sama, diberi gitu. Tapi tentu gitu, karena ada asas nasionalitas, maka pemberian dan kepemilikan tanah itu diprioritaskan kepada warga negara Indonesia. Itu dikenal di negara manapun, gitu. Nggak usah mengatakan wah Indonesia diskriminatif. Enggak, di negara manapun seperti itu. Orang Indonesia boleh memiliki tanah di Singapura, tetapi tentu jenis macam haknya itu tidak seperti orang Singapura, warga negara Singapura, dimanapun, di Australia begitu. Baik, itu salah siapa berarti? Halo Mbak Tresia, di mute deh. Halo. Mbak Tresia. Hei, halo. Hei. Mbak Tresia, halo. Atau siapa panggilannya itu? Terima kasih. Baik, kemudian asas yang keempat, yaitu bahwa satu asas bahwa hak atas tanah itu boleh dimiliki oleh perseorangan individu dan boleh dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Jadi intinya itu asas yang keempat ini. Jadi hak atas tanah boleh dimiliki oleh perseorangan individual atau dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
Nah, kalau dimiliki secara bersama-sama, maka semua harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah yang bersangkutan. Saya ulangi, kalau dimiliki secara bersama-sama, maka semua pemegang hak bersama itu harus memenuhi syarat sebagai subjek hak yang bersangkutan. Intinya begitu. Jadi contohnya gitu, misalnya seorang para ahli waris gitu, ada 5 orang misalnya mewarisi tanah dari orang tuanya, maka boleh tidak terbagi, tetap misalnya sepakat mereka untuk dibiarkan tetap dalam kepemilikan bersama. Nanti disertifikatkan dan semuanya tercantum dalam sertifikat. Contoh lain adalah hak atas tanah yang di atasnya dibangun rumah susun. Maka hak atas tanah itu akan dimiliki secara bersama-sama oleh semua pemilik satuan rumah susun. Kalau pemilik satuan rumah susun itu ada 100, maka tanah itu akan dimiliki secara bersama-sama oleh 100 orang. Nanti akan ada istilah kepemilikan bersama secara proporsional. Jadi kalau luasnya 1.000 meter persegi, 10.000 meter persegi, luasnya 1 hektar, maka 1 hektar itu akan dimiliki secara bersama-sama oleh 100 orang. Berarti masing-masing orang itu akan memiliki secara proporsional sekitar 100 meter persegi. Itu asas yang keempat. Nah, asas yang kelima adalah setiap hak yang berkaitan dengan tanah, baik hak atas tanah, hak ruang di atas tanah, dan hak ruang di bawah tanah, itu mempunyai fungsi sosial. Artinya apa? Mempunyai fungsi sosial itu artinya tanah harus digunakan. Tanah harus digunakan tadi sesuai dengan sifat dan tujuannya. Tetapi yang penting adalah tanah itu harus memberikan manfaat bagi diri sendiri, bagi diri pemegang hak maupun bagi masyarakat. Jadi fungsi sosial itu ya manfaatnya setelah digunakan itu menghasilkan sesuatu, apa yang dihasilkan itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi warga masyarakat. Saya beri contoh begini. Kalau ini ada tanah pertanian, maka wajib digunakan. Dengan digunakannya itu maka dia memberikan manfaat. Apa bentuk manfaatnya? Bentuk manfaatnya tentu adalah bahan pangan kalau ini tanah pertanian pangan. Bahan pangan itu tentu berguna, bermanfaat bagi diri pemegang hak, dan juga membantu penyediaan pangan bagi masyarakat. Orang yang diberi tanah perkebunan untuk tanah kelapa sawit, maka ketika dia menggunakan untuk perkebunan kelapa sawit, maka itu artinya dia akan memberikan manfaat bagi dia sebagai pemegang HGU perkebunan kelapa sawit, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Apa manfaat bagi masyarakat? Ya, tersedianya produk dari kelapa sawit. Apa? Bisa minyak, sekarang bisa bahan bakar kendaraan bermotor, gitu. Apalagi yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Kalau ini tanah-tanah non pertanian, katakanlah untuk perdagangan, gunakanlah untuk perdagangan. Maka digunakan dengan perdagangan itu memberikan manfaat
tentu bagi diri pemilik, pemegang hak, dia bisa berdagang. Bagi masyarakat apa? Bagi masyarakat tentu ada ketersediaan lapangan kerja. Di samping penyediaan bahan dari barang yang diperdagangkan itu masyarakat. Ya, kemudian asas terakhir yaitu adalah asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal ini maknanya kepemilikan tanah tidak secara otomatis mencakup kepemilikan benda di atasnya. Apa makna lebih lanjutnya? Makna lebih lanjutnya seorang pemegang atas tanah di atas tanah, bawah tanah, secara otomatis juga menjadi pemilik dari benda yang ada di atas. Benda di atasnya bisa makanan, kalau itu di bawah tanah atau di atas tanah, dan bisa tanah kalau itu ada di atas tanah. Tapi kemungkinan kedua dengan asas pemisahan horizontal ini, pemegang hak atas tanah tidak menjadi pemilik dari benda yang ada di atasnya, karena benda di atas tanah itu dimiliki oleh orang lain. Tanaman ada dimiliki oleh orang lain. Bangunan di atas tanah milik A itu ternyata dimiliki oleh B. Bukan seperti itu, yang penting ada hubungan hukum antara pemilik bangunan itu dengan pemilik tanah. Kalau tidak ada hubungan hukum, berarti akan dianggap liar. Dianggap ilegal, nilai ilegal. Jadi itu ya asas pemisahan horizontal itu maknanya satu, pemilik tanah bisa otomatis menjadi pemilik di atasnya. Yang kedua, pemilik tanah tidak memiliki benda di atas tanah karena benda di atas tanah dimiliki oleh orang lain atas dasar hubungan hukum tertentu. Baik, kalau tidak keliru ada 4 pertanyaan, saya akan jawab satu persatu. Ini pertanyaan pertama begitu ya. Ini ada permukiman. Tentu kalau permukiman itu tanahnya diperuntukkan bagi ya, tempat tinggal. Tapi di tengah permukiman itu ada industri peternakan ayam. Ya. Ya, pada prinsipnya sama seperti saya katakan. Kalau di satu kawasan, tanah di satu kawasan itu diperuntukkan bagi permukiman, maka yang ada di situ hanya boleh untuk permukiman. Bahkan sebenarnya perdagangan pun tidak boleh. Seharusnya
Ini menurut aturan tata ruangnya. Apalagi misalnya industri peternakan ayam. Nah, karena industri peternakan ayam pasti menimbulkan polusi udara dan pasti akan mengganggu para penduduk yang ada di situ. Artinya pengembangan kegiatan industri peternakan itu tidak atau melanggar kewajibannya. Nah, terus gimana kalau terjadi begitu? Ya ditanya saja gitu. Industri peternakan itu dengan izin atau tidak gitu loh. Nah, kalau dengan dilakukan tanpa izin ya itu tinggal dilaporkan ke pemerintah daerah agar ini dilakukan penertiban. Itu saja gitu. Ini WhatsApp Mas Fadel. Nah, itu. Ya, nanti biar ditertibkan oleh pemerintah daerah. Apalagi misalnya dengan melaporkan itu ada keluhan-keluhan berkenaan dengan polusi udara. Gitu Mas. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Laila. Bagaimana kalau orang tidak menggunakan tanahnya dan menelantarkan tanahnya? Nah, itu. Sekarang ini gitu ya, dulu sudah ada dari sejak tahun 98. 98 itu ada PP 36 tahun 38 tahun 98. Itu mengenai penertiban tanah-tanah terlantar. Kemudian diganti dengan PP nomor 12 tahun 2000, nomor 11 tahun 2010. Sekarang ini ada PP nomor 20 tahun 2021. Nah, itu. Yang intinya itu tanah-tanah yang ditelantarkan itu akan diproses sebagai tanah terlantar dan akan dinyatakan hapus haknya dan akan kembali menjadi tanah negara. Dan sekarang pemerintah sudah mengeluarkan itu. Tanah-tanah terlantar yang ada di perusahaan-perusahaan perkebunan itu sekarang sudah dinyatakan hapus. Ada sejumlah itu, ada sekian juta hektar gitu loh. Jadi itu, Mbak Laila. Jadi sekarang sudah ada proses penertiban gitu. Ya, kemarin-kemarin dia memang tidak terlalu serius gitu. Nah, land banking ini nanti yang akan mengurus semua tanah-tanah yang terlantar itu, termasuk tanah-tanah negara yang masih dalam perencanaan peruntukannya dan penggunaannya. Nah, jadi tanah-tanah yang dinyatakan terlantar itu nanti akan dimasukkan sebagai aset bank tanah. Nah, ya nanti dilihat PP 64 tahun 2021. Gitu. Itu sudah ada begitu ya. Dan lihat juga PP 18 tahun 2021. Mbak Urian atau Mas Burian ini?
Iya Pak, begitu. Oh ya, Ya, izin bertanya tambahan terkait land ya, banking itu tadi Pak. silakan, Itu silakan. kan di Undang-Undang Cipta Kerja berarti secara mutatis mutandis yang terlantar ini bisa langsung diakomodir dan dimasukkan ke dalam land banking begitu ya. Apakah di sini tidak Terus, Apakah silakan. di sini tidak ada semacam upaya hukum yuridis begitu ya bagi tanah-tanah terlantar yang di situ masih memiliki sertifikat hak milik? Karena sebelumnya kalau saya tidak salah baca di situ masih ada suatu upaya begitu bagi pemilik sertifikat itu sendiri begitu Pak. Gini, kalau untuk tanah-tanah milik perseorangan itu memang agak diperketat untuk dinyatakan sebagai tanah terlantar. Jadi harus ada kesengajaan. Jadi harus dapat dibuktikan bahwa itu sengaja ditinggalkan. Nah, gitu. Lah, pembuktian kesengajaan ini sebenarnya dimaksudkan agar pemegang hak perseorangan itu gitu ya, sadar gitu ya, agar tidak membiarkan tanahnya itu gitu, ditelantarkan. Nah, itu. Sebab sebenarnya ada upaya untuk menghindar dari pengenaan tanah terlantar. Apa? Ya diminta untuk digarap oleh orang lain kalau itu tanah pertanian. Dibagi hasilkan. Gitu. Karena hak bagi hasil tanah pertanian kalau itu berupa tanah pertanian. Gitu. Kan belum dihapus. Gitu. Nah itu. Tapi kalau tanah pekarangan sebaiknya diberi pagar untuk menunjukkan bahwa tanah itu masih mendapat perhatian dari pemiliknya. Karena kalau milik perseorangan itu kan tidak terlalu luas. Nah, ini gitu ya, Mbak Laila. Mbak Urian ya. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini dari Mbak Ana. Jika seorang memilih atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama, ingin menjual tanah yang menjadi bagiannya, apakah harus meminta persetujuan dari seluruh orang yang memiliki hak atas tanah secara bersama? Tergantung. Kalau dimiliki secara bersama-sama, misalnya antara suami istri atau oleh para ahli waris, gitu, maka iya, kalau mau dijual harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris itu, dari semua pemilik bersama. Nah, itu. Bahkan kalau perlu semua pemilik tanah bersama yang satu ahli waris itu, para ahli waris itu ikut tanda tangan dalam perjanjian jual belinya. Meskipun dapat ditempuh dengan kuasa. Tetapi kalau tanah milik bersama ini seperti contohnya adalah rumah susun, karena itu sudah dinyatakan sebagai hak milik bersama secara proporsional dan masing-masing diberi sertifikat, namanya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang mencakup juga tanah, dan disebutkan berapa proporsional yang dimiliki. Kalau saya contoh tadi gitu, misalnya 100 meter persegi dalam sertifikat hak milik atas satuan rumah susunnya, maka tidak perlu minta persetujuan dari pemilik tanah bersama. Cukup ya sudah menunjukkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susunnya yang di dalamnya mencakup tanah milik bersama secara proporsional. Jadi gitu ya, Mbak Ana. Ya. Baik. Terima kasih. Ini dari saya, materi dari saya. Silakan dipelajari. Gitu.